warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Salsabila Sodik. Saya dari KPI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hadis-hadis tentang dakwah. Yang pertama, hadis tentang tujuan dan keutamaan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhafu minal iman. Artinya, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak bisa, maka cegah dengan lisan. Apabila tidak bisa, maka cegah dengan hati. Dan mencegah dengan hati itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Jadi, tujuan dari adanya dakwah adalah untuk mencegah suatu kemungkaran. Kemudian keutamaan dakwah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan dari dakwah sendiri adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis tentang isti'jal dalam berdakwah. Isti'jal dapat diartikan sebagai tergesa-gesa. Dalam dakwah, isti'jal merupakan hambatan seorang dai dalam berdakwah. Misalnya, ada seorang dai yang ia ingin cepat-cepat memetik hasil dari dakwahnya dia gitu. Jadi misalnya nih, dia ingin cepat-cepat mendapatkan jamaah dengan cara apapun tanpa memperhatikan kualitas dari jamaah tersebut. Ada seorang sahabat namanya Al-Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu an. Ia datang kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa ia lelah gitu karena selama ini kaum musyrikin selalu menghina umat Islam. Ia ingin segera umat Islam tuh mendapat kemenangan gitu, dakwahnya berhasil. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau berkenan berdoa untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon agar segera diberi kemenangan dalam dakwah kami ini?" gitu. Nah, mendengar keluhan sahabat tersebut, maka Rasulullah SAW berkata, "Yang kalian alami saat ini itu belum ada apa-apanya. Bahkan sebelum ini, itu tuh lebih parah dari ini gitu siksaannya. Musuh-musuh Allah membuat lubang, lalu para pendakwah dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan kepalanya dipotong dengan gergaji menjadi 2. Kemudian ada pula yang kepalanya disisir dengan sisir besi sehingga kulit arinya terkelupas dari tulang-tulangnya. Maka janganlah kalian tergesa-gesa," gitu kata Rasulullah. Rasulullah bilang akan ada saatnya dakwah umat Islam ini tuh, kemenangan dakwah umat Islam ini akan ada saatnya, maka jangan tergesa-gesa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "At-ta'ani minallahi wal ajalatu minasyaiton." Kecermatan itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga, hadis tentang keistiqomahan dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'al anhu ahadan ghairuk." Qala, "Qul amantu billahi thumma istaqam." Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam dengan perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada siapapun selain engkau." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Berimanlah kamu kepada Allah dan beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim.